Hai, ketemu lagi bareng gue Edi. Seperti janji gue di video sebelumnya, kali ini gue akan bikin tutorial yang lebih serius. Jadi siap-siap aja ya teman-teman nanti untuk tidak men-skip videonya. Karena gue akan mainnya itu nanti ke atas ke bawah gitu, maksudnya kayak gue mungkin main di layar atas, terus nanti balik lagi ke bawah, balik lagi ke atas gitu. Jadi jangan di skip biar gak bingung. Untuk kali ini videonya gua akan ngulas tentang visual susu. Nama produknya mungkin kalian udah sangat familiar ya. Jadi nama produknya itu Cimory. Untuk ide kreatifnya gue dibantu oleh Amelio. Untuk fotonya gue dibantu oleh Ganang Anggara. Dan ada beberapa stok 3D itu dibantu oleh Iwan. Jadi nanti kalau teman-teman ngupload di sosial media atau buat portfolio, jangan lupa tag kredit mereka. Oke. Untuk filenya seperti biasa ada di link deskripsi, dan gak usah banyak ngomong, kita langsung ke Photoshop. Yuk. Setelah kalian download filenya yang ada di link, kalian bisa bikin apa namanya penampang baru ya dengan nama Cimory. Setelah itu pertama-tama kita akan bikin backgroundnya dulu. Jadi kita pilih file yang akan kita jadikan background. Ketika kalian udah masukin, drag ke penampang yang kalian bikin, terus kalian sesuaikan. Di sini kita akan hilangkan langitnya ya. Caranya adalah kalian ke channel, terus cari yang paling kontras. Di sini blue. Blue kemudian kalian duplikat, kemudian kalian ke leveling, terus kalian bikin lebih kontras lagi. Jadi hitam dan putih gitu. Kalau dirasa kurang, kalian bisa pakai bantuan brush tool dengan warna hitam. Terus kalian masking, kalian brush ya. Kalian brush kayak gini nih. Untuk bagian atas kita bisa menggunakan dodge. Kalau dirasa udah, kalian bisa tekan Ctrl, terus kalian klik Ctrl atau Command. Yang pakai Mac Command, yang pakai Windows tekan Ctrl gitu. Terus kalian ke layernya, kemudian kalian bikin layer masking. Kita lanjut cari tempelan background yang lain. Seperti tadi, kalian drag terus kalian komposisikan. Terus nanti ini langitnya juga akan kita hilangin dengan cara yang sama. Ingat kalau kita mau ngilangin langitnya yang file selanjutnya, saran gue sih yang dihidupin layer yang mau kita hilangin aja. Di sini kalian bisa sesuaiin ya. Kalau emang belum sesuai ya di flip terus disesuaikan gitu. Kalau kalian punya komposisi yang lebih enak, boleh dicoba sih. Kita akan hilangkan sisa langitnya dengan cara yang persis sama persis.
Nah, kalau udah kayak gini, kalian tuh bisa masking ya untuk menyatukan dua gambar. Saran gua untuk yang gambar atas itu tadi yang sebelah kanan ini, kalau gua bikin grup, terus grupnya ini yang gua masking. Tujuannya biar nggak rusak aja maskingan yang kita bikin di channel tadi. Kita akan coba lagi cari buat tempel sisanya. Di sini kita akan gunain 3D yang dibuat oleh Iwan. Di sini sebenarnya udah kalau kalian mau pakai yang 3D-nya saja itu juga boleh banget sih sebenarnya, karena itu udah oke sebenarnya. Ini caranya sama persis, jadi kalian posisikan layernya itu paling atas, kemudian kalian masking gitu, terus kalian sesuaikan gelap terangnya. Kalau gua pakai curve terus gua clipping mesh, kita cari gelap terangnya, warnanya kita tambahin jadi biar nyatu dengan yang stok rumputnya. Kemudian kalian bikin warnanya hitam, layer maskingnya, kemudian kalian masking. Kalian bisa mainin ya kayak maskingannya tadi, jadi biar nyatu tuh gimana sih gitu. Jadi kalian bisa masking tambahin atau kurangin lagi di layer yang kalian pengen hilangin atau tambahin. Kalian juga bisa tambahin warna kalau memang dirasa kurang ya. Kalau di sini gue tambahin, terus gue bikin layer maskingnya hitam. Di sini kalian bisa double klik layernya, kemudian di sini tuh kalian bisa mainin bagian kayak mecah highlight shadownya gitu loh. Kalau settingan tadi udah oke, kalian bisa masking. Bisa kalian tambahin lagi curve biar lebih gelap gitu-gitu, warnanya cocokin lagi gitu. Jadi di sini jangan lupa bahwa curve ini gua clipping mesh ke stok paling atas, stok 3D tadi. Kalian perhatikan ya apa layer yang gua klik itu yang mana, karena ini naik turun gitu.
Jadi gue bisa balik lagi ke layer sebelumnya, terus pindah lagi ke layer atasnya. Jadi kalian juga perhatikan gue ngeklik layer yang mana. Di sini tuh gue nambahin highlight biar nyambung dengan stok fotonya. Ini gua turun lagi ke stok yang kedua tadi yang sebelah kanan, terus gua bikin lebih terang. Di sini kalian bisa gabungin lagi dengan stok yang ada biar lebih natural aja sih. Di sini gua nggak pakai keseluruhan, jadi akan gua pakai depannya aja. Kalian bisa pakai lasso tool, kemudian kalian Ctrl J, terus kalian drag ke penampangnya. Kemudian kalian taruh paling atas, terus dibikin layer masking yang hitam, terus kalian masking tipis-tipis. Di sini jembatannya masih kelihatan, jadi akan kita tutup. Caranya kalian seleksi yang 3D tadi semuanya sampai clipping mesh-nya, kemudian kalian Ctrl J, terus kalian komposisikan. Kalian tutup semuanya dengan warna hitam di layer maskingnya, kemudian kalian masking. Ini maskingnya ini ya apa namanya pakai pressure ya, atau kalian bisa main opacity. Jadi jangan yang ngeblok langsung tebel gitu. Kita akan masukkan fogging gitu. Kalian drag aja, terus kalian apa namanya layer apa ini namanya, kalian rubah jadi screen. Di sini akan gue sedikit warnain biar warna kabutnya ya nggak putih-putih amat. Caranya adalah kalian bikin layer kosong, kemudian kalian ganti blending mode-nya jadi color, terus kalian warnain aja. Ini gua tuh ngeratain gitu ya, jadi pakai kurva, terus gua bikin highlight shadow gitu. Jadi yang terang tadi jadi highlight, terus yang gelap ini jadi shadow. Jadi biar lebih dramatis dan lebih rata aja untuk keseluruhan rumputnya. Jadi nggak pakai clipping mesh. Ini gue coba untuk menambahkan warnanya untuk keseluruhan lagi, jadi biar lebih blending aja.
Gue bikin kontras, terus gue masking juga. Di sini kita akan nambahin langit ya. Kita cari langit yang oke. Kalian taruh langitnya di layer paling bawah. Terus kalian komposisikan. Di yang kedua ini kita itu akan cari komposisi di mana biar kita naruh mataharinya sesuai dengan background rumput yang udah kita bikin tadi. Jadi cahayanya itu biar pas di situ gitu. Jadi kita tempel. Kalian bikin layer masking, terus kalian masking. Kalau udah kalian bisa ke layer paling atas, kemudian cari flare, terus kalian masukkan ke dalam Photoshop. Di sini kalian drag ke layer, terus ke penampang, terus kalian bikin blending mode-nya jadi screen. Kalian rapikan yang kira-kira bocor-bocor gitu, kalian rapikan. Ini kalian bisa balik lagi ya ke highlight shadow yang kita buat tadi. Terus kita ke produk sekarang. Kalian masukkan produknya. Ini yang akan kita gunakan satu aja sih produknya sebenarnya. Terus di sini gue bikin layer kosong, terus kita bersihkan tulisan-tulisan dan expired dan sebagainya itu kita bersihkan dulu. Kita bisa pakai healing brush tool ya. Terus dengan settingan all layer tuh yang atas, terus itu diganti all layer dulu biar bisa dipakai di layer kosong. Kalian bisa mix, nggak cuma pakai healing tapi pakai stem clone juga boleh. Jadi kalau gua sih nge-mix ya, kayak pakai stem clone, pakai healing gitu. Terus pakai jangan terlalu ngirit layer. Jadi kalau gua sih pakai healing satu layer, terus nanti pakai layer kosong lagi itu buat stem gitu-gitu. Kalian kalau udah kalian merge, kemudian kalian
cropping dengan pen tool. Terus kalian bikin layer masking. Di sini kita akan sedikit meluruskan ya, karena botolnya kan agak penyok gitu ya. Jadi kita akan luruskan ininya, garisnya itu. Kita pakai bantuan ruler. Terus ini kita duplikat aja, terus kalian apply. Jadi nggak ada layer maskingnya lagi. Terus kalian Ctrl T, terus free transform. Yang ini, nah. Kalian tarik aja sesuai dengan garis bantu yang kita bikin. Kalau udah, kalian bisa masukkan ke penampang yang udah kita buat tadi. Di sini kita akan bikin grup dulu. Kalian shift, terus bikin grup, kalian tulisin ini background gitu. Kita taruh susunya ini di atas layer grup background tadi ya. Untuk flare-nya kita taruh di atasnya botol. Susunya ini maksudnya biar apa? Biar kena. Jadi susunya juga kena flare gitu. Kita ke layer susu, terus kalian bikin grup, kalian namain juga biar nggak bingung. Kalian bikin layer masking, terus kalian cari brush rumput. Kalau Photoshop kalian nggak ada brush rumput, kalian bisa download di Google, banyak banget free brush grass gitu-gitu lah. Caranya sama kayak ngebrush biasa, tapi ini kayak kalian sesuaikan gitu ya. Kalau udah, kita bikin shadownya pakai curve, terus kita taruh di bawah susunya, kalian turunin kayak gini. Terus kalian bikin layer maskingnya warna hitam, kemudian kalian bikin seleksi pakai pen tool kayak gini nih. Terus kalian jadiin seleksi, klik kanan, make selection 0,5, oke. Terus kalian ke brush yang normal, yang bulat, terus kalian brush kayak gini. Ingat, yang dekat dengan benda itu adalah yang pekat. Terus kalian bisa ke feather, kalian tambahin. Pastikan itu yang kalian klik adalah layer maskingnya ya, untuk merubah feathernya tadi. Di sini kalian bisa kontrasin, jadi kalian sesuaikan gelap terangnya dengan background. Di sini gua bikin shadow, jadi gua turunin curve-nya, terus gua bikin layer masking hitam, terus gua masking. Kalau kalian pernah ngelihat video yang vape, itu caranya secara detail di sana. Untuk bikin shadow, terus bikin highlight, gitu-gitu. Di sini gue tambahin warna pakai color balance agak hijau. Ini tujuannya adalah biar seakan-akan ini
ada pantulan hijau dari rumput. Jadi lebih terlihat natural gitu. Ini gue bikin highlight. Di sini gua coba untuk sedikit warnain agak orange gitu ya, packnya ini. Jadi kalau yang tadi hijau untuk bawah, ini agak orange untuk biar itu seakan-akan kena warna dari matahari pagi. Kalian bisa ke background lagi untuk menyesuaikan. Kalau semuanya kurang nih highlightnya, kalian bisa tambah lagi nih pakai kurva, kalian naikin, terus kalian rapikan. Mana yang mau ditambah lagi nih, bagian mana gitu. Kalau dirasa shadownya kurang, kalian bisa bikin shadow dengan curve, turunin, terus kalian bikin hitam, kalian masking di beberapa tempat yang kalian anggap shadownya kurang. Kalian juga bisa rekomposisi ya, kayak flare-nya ini kalian mau kenain kayak ke pack-nya boleh. Kalian bisa ke layer langit, kemudian kalian bikin shadow, terus kalian tambahin, jadi biar imbang gitu secara keseluruhan gambarnya. Ingat ya, kalian juga lihat layer mana yang gua klik. Di sini produk gua coba tambahin kontrasnya.
Sekarang kita akan coba tambahin elemen kayak sapi. Di sini kalian cropping sapinya pakai pen tool. Kalau kalian udah cropping, kalian masukin ke penampang. Terus kalian sesuaikan komposisinya. Ini bisa di sini. Kalau kalian pengennya lebih maju juga boleh. Kalau udah kayak gini, kalian bikin brush yang pakai rumput tadi. Brush rumput maksudnya ya. Terus kalian masking. Kalian bikin grup, terus kalian namain sapi gitu biar nggak lupa. Terus kalian bikin kurva, ini buat shadow, kayak kalian bikin shadow botol tadi ya, apa tetra pack-nya tadi. Sama persis kayak tadi, kalau ini kita tidak seleksi tapi kita gambar. Kita brush maksudnya. Kalian bisa bikin lebih kontras lagi atau lebih gelap lagi. Caranya sama, kalian bikin curve, kalian turunin, kemudian kalian masking gitu-gitu. Untuk buntutnya ini kita akan pakai jadi kalian klik di layer masking, double klik, terus select and mask, kemudian kalian tinggal beras-beras gitu. Di sini gua akan coba menghitamkan belang-belangnya ya. Jadi pakai hue saturation, terus kemudian kalian offin warnanya, terus kalian masking. Ini gelap terangnya ya yang dimainin. Di sini kita akan cropping, tambahin sapi lagi. Yang ini kita cropping dengan pen tool kayak tadi, sama persis. Jadi saran gue sih kayak kalian tuh kalau ngedit jangan cuma detail tapi kalian
zoom out juga, jadi kalian bisa tahu kekurangannya apa, jadi bisa kalian koreksi langsung. Treatmentnya sapi ini sama dengan treatment sapi yang dua sebelumnya. Kalian bikin shadownya, ini mah tinggal kalian copy shadow tadi, terus kemudian kalian maskingnya kalian jadiin hitam, terus kalian gambar gitu. Ingat treatmentnya sama persis ya. Tinggal kebutuhannya, maksudnya kayak segini cukup atau bisa ditambah lagi atau bisa dikurangin, nggak harus sama persis dengan layer yang dua sapi tadi. Karena ini menyesuaikan. Terus kita akan tambahin detail lagi kayak sapi-sapi lagi, tapi mungkin ini bagian kanannya. Kita coba cari stoknya dulu. Nah, gue memilih yang sapi yang kayak minum air gini. Kita cropping pakai pen tool. Terus ini nanti kayak tadi kalau croppingannya udah kelar, kalian bikin seleksi, kalian bikin layer masking, kalian drag. Di sini gua posisikan di bawah layer produk. Nah, kalian bisa masking tipis-tipis di layer maskingnya ya. Jadi refleksinya kita ambil gitu. Jadi biar lebih natural. Kita namain, bikin grup terus dinamain, terus kemudian kita bikin gelap terangnya. Jadi sebenarnya banyak penggunaan gelap terang di sini. Curve yang diturunin, curve yang dinaikin, terus kalian masking. Sebenarnya banyak banget yang kita gunakan di sini. Kita juga bisa koreksi warnanya, jadi biar lebih ngeblend gitu, pakai color grading, color balance. Ini kita bisa tambahin highlightnya. Terus kalian gambar highlightnya kayak yang produk tadi, mirip.
Kalian bikin lebih kontras. Kita coba cek dulu apa kurang, apa baru kita tambahin. Kita bikin kabut. Kalian bikin layar kosong. Terus kalian bikin folder, kalian tulisin kabut. Di layar kosong ini kita akan coba bermain brush. Nah, settingannya kayak gini nih. Biasanya gue kalau ngakalin bikin kabut tuh settingannya seperti ini. Shape dinamiknya gue mainin, scratchingnya gue mainin, terus di brush halus-halus seperti ini. Di atas folder sapi minum ini kita coba bikin lebih dramatis lagi. Maksudnya untuk bagian shadownya, bagian kanan ini kita akan coba bikin lebih dramatis. Kenapa? Layarnya gue taruh di atas folder sapi minum, biar sapinya tetap kena dan background rumputnya itu juga kena. Kabutnya ini bisa kurangin gitu kalau emang agak mengganggu. Kita ke produk lagi, coba kita bikin lebih kontras. Ke sapi yang atas, yang kirinya produk, kita bikin lebih kontras juga. Warna sapi di sini gua koreksi, gua lebih kuningin dikit.
Untuk gelap terangnya itu masih bisa sangat kalian ulik ya, sesuai selera kalian aja, sesuai kayak kesukaan visual kalian seperti apa gitu. Di sini overallnya bisa kita mainin kayak kalau mau tambahin highlightnya lagi gitu, kalian taruh layer paling atas, kemudian kalian tambah-tambahin. Jadi semua layer di bawahnya itu kena. Kalau kalian mau mainin warna juga boleh, dan ingat itu di layar atas. Jadi di sini gue mainin sebenarnya gue tambahin highlight shadow, gue tambahin warna dikit-dikit pakai kurva gitu-gitu. Jadi warna balik lagi selera kalian, dan inilah hasilnya. Nah, kayak gitu tadi. Gimana menurut kalian? Cukup menantang bukan? Dan kalau ada yang merasa bahwa videonya terlalu cepat, kalian bisa perlambat. Kalau diperlambat masih bingung, kalian bisa tulis tuh bagian mana yang bingung di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng. Kalau kalian merasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, karena berbagi itu indah. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.